Kenapa belajar makroekonomi ya? Jadi kita perlu tahu dulu alasannya ya. Pertama kayak gini ya, menurut gue ya, semua orang itu ujung-ujungnya bakal masuk ke dalam dunia nama itu finance ya, atau investing ya. Mau kalian pekerja atau kalian lu businessman dan sebagainya, ujung-ujungnya kan bakal punya free cash flow ya, atau free uang ya, uang yang nggak di kemana-mana lagi atau yang dilempar ke bisnis tapi udah nggak bisa ngasilin return yang signifikan lagi ya. Uang ini kan pakai buat investasi ya. Jadi menurut gue semua orang ini ujung-ujungnya harus berinvestasi. Mau lu pekerja, mau lu businessman, mau lu profesi apapun ya, finance itu endgame dari segalanya ya. Dan orang itu suka meremehkan sama yang namanya itu investasi. Investasi itu selalu long term, selalu jangka panjang. Kalau jangka pendek itu namanya trading ya. Kalau kalian tradingnya tektokan atau kalian punya plan itu namanya trading, bukan investasi. Investasi itu jangka panjang, hitungannya itu tahun. Dan ketika teman-teman itu pengen yang namanya itu investasi, lu harus pahamin yang namanya itu makroekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Jadi kayak yang gue bakalan share ke sini ya. Jadi misal ekonomi lagi bagus atau enggak, apakah waktunya sekarang buat jual atau enggak, ini gue bakalan share ke kalian sini semua. Makroekonomi ya, alias global investing ya, global macro investing, itu dipakai sama fund-fund besar ya. Jadi dalam video ini ya, kalian bakal belajar thought process ya, atau cara berpikir ya dari fund-fund besar kayak Bridgewater Associates, ini juga Element Capital Management ya, JP Morgan, yaitu fund yang cukup besar gitu ya. Cara mereka itu berinvestasi ya. Bridgewater itu fund nomor 1 di dunia ini gitu ya. Jadi kenapa kan harus belajar ekonomi ya, makroekonomi lebih tepatnya ya, ekonomi kemarin ya, sekarang makroekonomi, karena ini essential ya, ini kebutuhan primer kalian ya. Orang rasa itu pada nggak butuh ini, tapi ini kenyataannya itu kalian butuh ini ya, kalian butuh belajar ekonomi karena ujung-ujungnya dari segalanya, tombak dari segalanya, yaitu financial market. Jadi langsung aja kita masuk ya. Jadi dalam makroekonomi ya, kita sebut ada 5 faktor yang lumayan penting ya. Yang pertama itu inflasi ya, GDP, Gross Domestic Product gitu ya. Suku bunga ya, terus ya unemployment rate ya, alias NFP kita sebutnya, sama economic cycle. Jadi ini 5 faktor yang menurut gue kalian harus perhatiin, dan gue bakal jelasin gimana cara bacanya, gue bakal kasih contoh kayak gimana, dan gimana cara manfaatinnya buat investasi kalian gitu ya.